Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena saya pakaian agak sedikit informal. Oke, jadi kita melanjutkan ya materi kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metode terbuka dan tertutup. Itu kemarin gimana, sudah dicoba? Ada kendala nggak? Saya rasa cukup straightforward ya sampai dapatkan nilai yang di taksirannya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melaksanakan dengan menggunakan metode lainnya ya untuk sistem persamaan simultan ya, linear simultan. Kalau kemarin sifatnya kita yang non linear, sekarang kita masuk kepada sistem persamaan linear. Nanti di sini kita akan membahas mengenai sistem eliminasi ya di aljabar linear. Sebenarnya ini sudah sempat digunakan juga. Ya, dulu di elektro ada aljabar linear dan matematika diskrit. Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan juga di aljabar linear, tapi mengingat kedua mata kuliah tersebut sudah dihilangkan pada perubahan kurikulum, jadi otomatis ini masuk semua nanti di metode numerik dan penyelesaiannya secara komputasi, tidak secara manual ya. Oke, jadi kita nanti yang untuk pertemuan kelima kita akan membahas khusus dengan Gauss sama Gauss Jordan-nya. Kemudian nanti setelah itu kita akan gunakan dengan persamaan Gauss-Seidel dan kalian nanti coba akan membandingkan hasilnya seperti apa. Oke, jadi ketika kita berhadapan dengan persamaan linear ya, ini umum yang kalian dapatkan ya, polinomial. Jadi A11, X1, A12, X2 sampai A1N, Xn sama dengan C1. Terdapat ada beberapa persamaan linear ya dengan n buah variabel bebas, kita diminta untuk mencari penyelesaiannya ya. Katakan kalau kalian umumnya mungkin sekitar 2 persamaan linear, 3 persamaan linear itu masih bisa kalian selesaikan secara manual ya kan, sederhana, kalian tinggal lakukan proses eliminasi kemudian substitusi. Tapi ketika dia sudah kompleks sekali, ada katakan mungkin minimal 4 lah, 4, kemudian 5 persamaan linear dan di atas itu otomatis sudah terlalu kompleks kalau kita ingin selesaikan secara manual, sehingga kita akan ubah untuk bisa diselesaikan secara komputasi ya, karena kita sudah dapatkan algoritmanya, nanti tinggal masukkan komponen-komponen penyelesaiannya sehingga nanti akan kita peroleh hasilnya. Jadi caranya untuk menyelesaikan adalah kita ubah itu menjadi matriks ya, ordo n kali n, katakan seperti itu. Katakan ada 4 persamaan non linear ya, otomatis kita akan dapatkan ordonya 4 kali 4. Jadi nanti kalian akan masukkan di sini ya. Jadi ini kan sama hasilnya ya. Ketika kalian menghasilkan ini perkalian matrik, kalian akan dapatkan persamaan di atas. Sehingga yang pertama adalah koefisiennya. Kemudian peubahnya ya, kemudian di sini adalah nilai hasilnya ya. Nah, ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan, tapi sekarang kita akan membahas dengan persamaan Gauss dulu. Jadi tahapan pertama dengan menggunakan eliminasi Gauss ya, kita membagi persamaan pertama dengan koefisien pada variabel pertama yaitu A11 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan membagi dulu, kan tujuannya adalah kita akan menghasilkan pada matriks pivotnya ya, diagonalnya di sini adalah dia bernilai 1 semuanya. Dan satu-satunya cara untuk pada posisi diagonal ini bernilai 1 adalah membagi ya elemen pivotnya tersebut dengan dirinya sendiri. Ya kan? Itu adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan dia nilainya 1. Oke. Oke. Oh, sama. Ya. Oke. Jadi bagi dengan koefisien pada A11, artinya yang pertama ya, pada baris pertama, nah itu akan kita sebut dengan melakukan normalisasi. Jadi tujuannya tadi mengubah nilainya menjadi 1. Kemudian kita akan kalikan persamaan yang telah dinormalisasi, dalam hal ini yang pertama, ya yang berada pada baris pertama itu tadi, dengan koefisien pertama dari persamaan kedua, yang ada di A21. Ya. Jadi dari nilainya sana tadi ya, kita kalikan persamaan yang sudah dinormalisasi dengan persamaan pada koefisien pertama.
kemudian kita kurangkan baris kedua dan ketiga itu dengan baris pertamanya. Nah, tujuan di sini sebenarnya adalah apa? Kita ingin menghasilkan ya area yang ada di atas dan di bawah segitiga, kalau bisa kita katakan ini adalah di bawah diagonal maupun di atas diagonalnya ini bernilai 0. Jika elemen pivotnya ini kita harapkan nilainya 1 semuanya, nah, kita inginkan area sekitarnya itu ya pada segitiga bawah dan segitiga atasnya ya itu adalah bernilai 0. Jadi tadi kita sudah dapatkan 1, kita bagi katakan A11 dengan A11 gitu ya. Semua yang ada di sini akan ikut dibagi. Ya. Jadi tahapan pertama A11 dibagi dengan A11 sendiri. Kemudian A12 dibagi dengan A11 ya mengikuti. Jadi semua yang ada di baris ini ya termasuk nilai C-nya ini tadi akan dibagi dengan nilai pada A11 atau koefisien pada variabel X1-nya. Baik. Ininya nih Mas. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Ya. Kemudian di sana untuk menghasilkan nilai ini 0 ya kan? Kita apa? Jadi yang ini kita kalikan dengan A21. A11 kan nilainya jadi 1 nih, sudah. Ya kan? Dia berubah menjadi 1, ya. Yang ini berubah menjadi 1 tadi karena hasil pembagian. Kemudian kita kalikan dengan A21. Nah, untuk mencapai nilainya itu 0, berarti yang elemen tersebut, ya, elemen ya pada baris kedua tersebut, kita kurangkan dia dengan hasil perkalian elemen tersebut dengan yang ada pada baris pertamanya ini tadi A11. Jadi sama aja dengan A21 gitu ya, dikurangkan dengan A11 dikali dengan A21. Ya, sehingga ya sebenarnya karena dia dikalikan dengan 1 sama aja dengan dia mengurangi dengan dirinya sendiri. Otomatis ini nanti akan bernilai 0. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kemudian tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya ya, kurangkan baris kedua ya dan ketiga dengan baris pertamanya. Sama, itu tujuannya adalah untuk menghasilkan nilainya itu 0. Ya. Kemudian kita kalikan persamaan pertama yang sudah dinormalisasi dengan koefisien sehingga nilai A11 itu sama dengan A31. Ya, yang baris ketiga tadi ya posisinya. Kemudian kita kurangkan tadi persamaan ketiga dengan hasil yang diperoleh dari langkah keempat. Ya tujuannya tadi agar kita bisa dapatkan nilainya 0. Kemudian setiap baris tadi ya, baris kedua dan seterusnya kita gunakan dengan tahapan yang sama. Jadi iterasi yang sama yang kita gunakan pada baris pertama ini tadi setelah dapatkan dia elemen pivotnya itu 1 ya dan elemen sekitarnya itu 0, kita lakukan juga. Jadi ketika kita nanti mencari nilai yang A22 ini 1 ya, otomatis kita juga harapkan nilai yang ada di sekitarnya ini tadi juga akan bernilai 0 dengan cara seperti itu ya. Berikutnya lagi, jadi iterasi itu akan kita lakukan. Jadi makanya tahapan ini akan diulangi lagi pada untuk menghasilkan pada elemen pivot ini bernilai 1 dan seterusnya. Sehingga nanti ketika matriknya akan berubah, ya, bahwasanya nanti katakan dia ada 4 ya, ada 4 ya 4 kali 4 gitu ya, katakan seperti itu. 4 kali 4 dan sini akan mengikuti. Ya. Jadi pada elemen tengahnya kita akan dapatkan nilainya 1 ya, sedangkan sisanya adalah 0. Nah, kemudian di sini adalah nilai dari variabelnya, maka nilai C akhir ini tadi adalah hasil penyelesaiannya yang kita harapkan. Nah, jadi tahapan itu akan terus kita lakukan iterasinya sampai akhirnya kita peroleh nilai akhirnya. Nah, ya, ini sama ya, makanya kita akan dapatkan. Nah, ini contohnya. Langsung saja katakan kita dapat 3 persamaan linier ya, ini akan kita hasilkan. Berarti kalau kita ubah ya, kita ubah ini ubah matrik, berarti di sini berapa? A11-nya berapa?
2, A11 kan? Kemudian A12, A13. Berarti di sini A11-nya 2, A12-nya adalah 2, kemudian A13-nya 1. Ya. Kemudian di sini, ya ini kan sini X1, ya, X2 gitu ya. Di sini adalah X3. Gitu. Dan sini adalah nilainya berapa? Ya kan? Dia sesuai dengan ini adalah nilai 4. Ya. Ini akan ngikutin di sini. Tinggal kita lakukan substitusi saja, pindahkan saja. Ini negatif 1, kemudian di sini adalah 1, kemudian 1. Ya, hanya tempatkan koefisiennya saja di sini 4, kemudian sini adalah negatif 1. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, baru kita akan bisa coba selesaikan dia dengan tahapan berikutnya. Ya, ini tadi. Kita sudah peroleh dia ya, sama persis seperti ini. Kemudian langkah pertama adalah membagi. Karena kita inginkan kan elemen yang di sini, pivotnya, ya, pivot elemen ini bernilai 1. Maka yang pertama untuk A11 kita bagi dia. Ya. Jadi A11 dibagi dengan 1. Berarti apa? 2 bagi 1 dapatnya 1. 2 dibagi 2 dibagi dengan A1. Jadi semua yang di sini dibagi dengan A1. Jadi ini kita bagi dengan A11, yaitu nilainya yang 2 tadi. Berarti 2 bagi 2, 1. 1 dibagi 2, 1/2. Ya kan? Kemudian 4 dibagi 2, 2. Ya. Kemudian hasilnya ini tadi ya, kalian kalikan dia dengan nilai B1-nya ya. Jadi kan nilainya di sini adalah 1/2 ya. Jadi kan 1 jadi dia dikalikan dengan 1/A11 gitu ya. A11-nya kan 2. Nah, kemudian di sini berarti di sini adalah A11 nih ya. Nilai yang ada pertama tadi ya. 1/2 dikalikan dengan baris pertama. Kalian coba lakukan ya penyelesaiannya seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan peroleh nilainya ya yang ada di atas tadi ya. Kita kalikan ya dia dengan 1/2B. Jadi dikalikan dengan nilainya. Kemudian kita kurangkan baris kedua ini tadi dengan nilai perkaliannya itu tadi. Ya. Sehingga kita akan lakukan dengan cara yang sama sehingga nanti di sini akan kita peroleh nilainya adalah 0. Jadi yang ini tadi kita ubah dia nilainya menjadi 0. Jadi B2 yang ada pada baris B2 semuanya yang di sini ya, semuanya ini baris 2 ya. Ini B2. Kita kalikan ya. Nah, di sini kan untuk dia menghasilkan dia 0, dia dikalikan dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi 3 kali B1 tadi B1 dapat berapa tadi? Ini baris pertama ini tadi. Nilainya 1 ya. Jadi negatif 3 kalikan 1 ya. Kemudian B2-nya sendiri nilainya siap berapa elemennya? 3. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1 ya berarti 0 nilainya. Kemudian berikutnya negatif 1 dan ini akan ngikutin format yang ini karena kita ingin ubah yang ini kan, ini jadi 0. Yang semuanya juga akan ngikutin. Jadi negatif 1 yang berikutnya negatif 1 dikurangi dengan negatif 3 dikalikan di atasnya berapa? 1. Berarti dapatkan negatif 4. Kemudian berikutnya lagi, ya kan? 1 dikurangi ya untuk yang baris yang ini. 1 dikurangi sini 3 dikalikan berapa di atasnya? 1/2. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah negatif 1/2. Ya kan? Ini kan 1,5 kan ya. Jadi 1 dikurangi 1,5 berarti negatif 0,5 atau 1/2. Nah, ini diperoleh dapat dari situ. Kemudian yang 5 juga sama. 1 dikurangi 3 kalikan 2. Ya, sehingga kita dapatkan nilainya adalah negatif 5. Oke, sampai di sana ya. Cara yang berikutnya adalah baris ketiga ya, untuk yang baris ketiga ini. Jadi kan kita inginkan ya tadi yang ada di bawah ini tadi adalah nilainya 0. Sedangkan ini kan belum. Sama caranya adalah kita kurangkan dia. Nah, B3 tadi dapatnya berapa?
B3 ini ya, semua yang ada di sini adalah nilai B3. B1-nya yang ada di sini. Oke. Jadi B3 dikurangi dengan B1 karena dia 1 kan. Ya. Berbeda tadi. Kalau di sini kan dia butuh, karena kalau dia hanya dikurangi 1 dia tidak akan 0, maka kita kalikan dia dengan 3 ya, nilainya sendiri, koefisien dia sendiri. Sehingga kalau yang 3 ini karena dia sudah 1 untuk menghasilkan 0, kita tinggal kurangkan saja dia dengan nilai yang ada di A11 ini tadi, ya di baris pertama ini tadi. Sehingga kita dapatkan 1 dikurangi 1, 0. Kemudian berikutnya 4 dikurangi 1, 3. Negatif 1 dikurangi 1/2, ya, negatif 3/2. Ya. Kemudian 2 dikurangi dengan nilainya 2, yaitu 0. Ya. Sampai di sini, ya. Tahapan berikutnya, ya, kita peroleh nilainya seperti ini. Nah, kan di sini sudah aman nih, ya. Posisinya ini baru kita peroleh pada elemen pivot pertama, ini 1, kemudian yang ada di bawahnya 0. Yang lain masih belum. Kita akan lakukan cara yang sama untuk menghasilkan ini juga. Ya, ini nilainya adalah 1, kemudian yang lainnya adalah nilainya 0 di bawahnya. Ya. Sehingga katakan kita dapatkan di sini sama dapatnya. Berarti di sini adalah kita bagikan dia dengan dirinya, koefisiennya. Jadi 1 dibagi dengan negatif 4. Sini kan negatif 4. Kita kalikan ya nilai ini tadi ke semua yang ada di dalam baris kedua tersebut. Sehingga ya, negatif 1/2 dikalikan juga negatif 1/4. Dapatkan 1/8. Kemudian 5, negatif 5 ya, dikali dengan negatif 1/4 dapatkan adalah 5/4. Nah, sampai dari sini ya, kita udah peroleh nilainya di sini udah berubah menjadi 1 sesuai yang kita inginkan ya, yang di sini. Nah, sedangkan yang ingin kita ubah yang nilai di sini adalah 0. Kita tahu oh bahwasanya di sini dengan 1. Caranya adalah kita kalikan ya dia dengan koefisiennya itu 3. Ya, 3 kalikan B2-nya tadi berapa yang di atas ini? 1. Sehingga baris semua ini tadi akan mengikuti konvensi ini tadi. Ya, konvensi B3 min 3B2. Ya, kita akan ikutin semuanya sehingga kita dapatkan nilainya di sini adalah 15/8, kemudian 15/4. Oke. Dari sana ya kita bisa dapatkan ya. Semua di sini kan sudah nih sampai ini negatif 15/8. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita ini kan ya berapa hasil yang kita inginkan. Kayak bahwasanya ketika min negatif 15/8 kali X3 adalah min 15/4, maka X3-nya kita bisa dapatkan nilainya 2. Kemudian X2 ya, yang di sini tadi ya, kita kalikan. Jadi X1 kali 0 kali X1 0, 1, X2 gitu ya, 1/8 dikalikan dengan X3 ya. Sama dengan nilainya yang ada kedua sini, 5/4. Sehingga kita bisa dapatkan nilai X1, X2, dan X3 dengan cara seperti itu. Artinya dengan cara seperti ini kan kita sudah bisa dapatkan ya untuk dapatkan nilai X-nya ini tadi ya. Bahwasanya X3 langsung straightforward, kita dapatkan nilainya langsung 15/8 ya kali X3 kali sama dengan 15/4. Sehingga nilai X3-nya kita peroleh 2, X2-nya 1, dan X1-nya adalah 0. Nah, dari cara seperti itu dikembangkan lagi dengan teknik namanya Jordan matrix. Ya. Jadi kalau dengan menggunakan Gauss sampai di sini kita sebenarnya sudah bisa peroleh meskipun tidak semua elemen pivot ini kita ubah jadi 1. Tapi dengan elemen Gauss Jordan kita akan ubah ya transformasinya sehingga kita bentuk nanti matriks identitas tadi, yaitu semua elemen pivotnya ini tadi adalah bernilai 1 dan sekelilingnya itu 0. Ya, kalau yang Gauss saja tidak seperti itu. Sehingga nanti kita ubah ya persamaan tersebut ya, sehingga katakan C asterisk ini merupakan matriks C yang sudah mengalami berapa kali transformasi, sehingga nanti nilainya ya nilainya tadi langsung karena di sini adalah berubah menjadi matriks identitas yang nilai koefisien yang ada di sini ya sisi sebelah sini berubah menjadi matriks identitas, berarti kita langsung ya artinya ketika matriks identitas langsung saja berarti sini langsung X1 dapatkan nilainya yaitu C1, X2 nilainya adalah C2, X3
ini dan seterusnya. Jadi mau berapa banyak pun persamaannya akan jauh lebih mudah dibandingkan katakan kita menggunakan yang Gauss tadi. Katakan kalau Gauss tadi kan, kalau katakan persamaannya 4x4, jadi ada 4 persamaan linearnya, kemudian katakan atau mungkin lebih dari itu. Dengan cara seperti ini akan lebih kompleks lagi untuk kita memperolehnya. Tapi dengan cara seperti ini, dengan Gauss-Jordan, kita bisa ubah dia sehingga katakan kita bisa dapatkan matriks identitas langsung, sehingga kita langsung bisa mappingkan X1 itu nilainya ya C1, X2, dan berikutnya sampai Xn adalah Cn. Ini contoh dengan cara yang sama, ya, yang tadi, matriks tadi, kita coba selesaikan dengan Gauss-Jordan. Ya. Jadi langkah pertama tadi sama, bahwasanya kita kalikan dia dengan matriks identitasnya. Ya. Kita dapatkan, ya, sehingga kita bagi dia dapat nilainya 1. Ya. Sehingga yang lain ini bagikan dengan 2, ya, dapat 1, 1/2. Kemudian di sini nilainya 2. Sampai di sini tahapannya masih sama. Ya. Berikutnya juga untuk mendapatkan nilai yang di bawahnya ini 0. Nah, ya, tahapan berikutnya juga. Nah, tapi kok kalian lihat, yang tadi kan sampai berhenti di sini saja. Tidak lanjut lagi kepada baris yang ketiga. Ya, yang baris ketiga dibiarkan seperti itu dia untuk coba selesaikan. Nah, di sini tidak. Dia akan ubah juga sehingga di sini nilainya juga akan bernilai 1. Ya, kok kalian lihat tadi yang Gauss saja itu hanya berhenti sampai di sini. Sampai di sini kemudian dia lakukan ya proses perkalian untuk dapatkan nilai X1, X2, X3 dari nilai yang ada. Tapi di sini tidak, dilanjutkan lagi sampai ini berubah menjadi, jadi seluruh elemen yang ada di sini menjadi elemen apa? Matriks identitas ya, 1 ya pada elemen diagonal dan sisanya adalah 0 ya. Jadi di sini adalah dengan cara apa? Dia dikalikan dengan atau dibagi dengan dirinya, ya, dibagi dengan dirinya karena dia negatif, dibagi juga dengan nilainya negatif. Ya, 1 per negatif 15/8 yaitu negatif 8/15 ya. Dibalik sana, kalikan pada baris ketiga, semua elemen yang ada di sini akan berubah. Nah, sehingga kita lihat sini pada matriks pivotnya di sini dia sudah 1, sisanya adalah 0. Ya. Oke. Sampai di sini kita peroleh nilainya dan kalian lihat tadi matriks identitas yang ada di sini dia sudah berpindah ke arah sebelah matriks yang koefisiennya tadi. Ya. Kemudian ya kita lanjutkan ya. Akhirnya dengan cara yang sama kita gunakan sehingga semua yang ada termasuk yang ada di sini juga bernilai 0. Ya, makanya tadi ini kita baris pertama kita kurangkan dengan 3/8 kali baris ketiganya. Ya, karena di sini kan 1, nilai satunya di sini. Kemudian berikutnya untuk baris kedua, dia dikurangkan dengan 1/8 koefisien untuk menghasilkan ini 0 sebenarnya. Sehingga kita lihat sampai di sini berubah menjadi matriks identitas, tugas kita selesai. Sehingga nilai X ini tadi langsung kita peroleh. Jadi nilai C ini sudah menjadi nilai X yang kita peroleh. Kenapa? 1 kali X1, X1. 0 kali X2, 0. 0 kali X3, 0. Sama dengan 0. Berarti X1-nya adalah 0. Kemudian 0 kali X1, 0. 1 kali X2, X2. Tambah 0 kali X3 sama dengan 1. Ya udah langsung kan berarti X2 sama dengan 1. Berikutnya juga sama. X2, X1 dan X2-nya kalikan 0 ya 0. Tinggal X3 adalah 2. Jadi dengan cara seperti ini akan jauh lebih mudah kita untuk memperoleh dan ini akan menggaranti sampai ke katakan persamaan seberapa banyak pun katakan n kali n ya katakan mau 100 kali 100 kita akan bisa coba selesaikan dengan teknik yang sama. Jadi dengan cara yang seperti itu kita akan coba lakukan itu ya, kita replikasi ya caranya seperti itu dengan menggunakan algoritma ya. Jadi yang digunakan sebenarnya yang sama tapi diterapkan pada baris berikutnya untuk memastikan elemen pivotnya itu bernilai 1. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke. Jadi ya untuk bisa ya, kalian coba
pakai yang ini masih 3x3. Ya, nanti kalau kita akan tambah kembangkan ya 4x4 ya dan seterusnya. Kalian coba bandingkan antara menggunakan Gauss dan Gauss Jordan. Sama juga sebenarnya hasilnya tadi ya, kurang lebih ini hanya ganti di koefisien saja karena masih sama. Nah, kemudian itu kan hitungan manual. Yang pertama, masih hitungan manual. Yang kedua, gunakan Excel. Untuk bandingkan apa? Oh, cara manual saya masih bisa nih dengan 3 persamaan. Excel akan jauh lebih mudah. Ya. Kemudian Anda coba, jadi cara manual kan sudah tahu ya tahapannya yang dilakukan. Kemudian dilakukan dengan Excel, ya, dilakukan dengan Excel. Ya, solusinya juga sama, jadi terapkan formula tersebut untuk menghasilkan solusi yang diinginkan. Setelah itu kalian akan tahu, oh ternyata ini, iterasi ini yang dilakukan, iterasi berikutnya apa yang dilakukan, dan iterasi berikutnya dilakukan seperti apa. Kalian dapatkan kan tahapan-tahapan tersebut, coba buat algoritmanya. Buat algoritma Gauss Jordan berdasarkan pemahaman Anda dari tahapan itu tadi. Sebenarnya sudah ada, ya tinggal ditampilkan, cuma saya minta dengan cara seperti ini Anda coba develop dulu algoritmanya ya berdasarkan pemahaman Anda. Nanti kita akan bandingkan dengan algoritma Gauss Jordan yang generik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini secara komputasi. Ya, sama gunakan Python saja seperti itu, lakukan, dapat ininya seperti apa hasil penyelesaiannya. Jadi ada 3 yang diminta. Kalian carakan secara manual pertama, kemudian buat penyelesaiannya dengan menggunakan spreadsheet, Excel ataupun mungkin Google Spreadsheet, silahkan. Ya. Kemudian gunakan dengan bahasa pemrograman. Ya. Kalian bisa ubah di sini ya. Katakan mau coba lagi persamaan yang lain bisa dilakukan. Kok manual kan mau tidak mau tetap harus hitung manual. Kalau udah Excel hanya tinggal mengubah nilai koefisiennya, akan langsung nanti bisa kita peroleh katakan hasilnya seperti dia akan mengikuti. Ya, otomatis nanti akan harus cari cara ya buat makro gimana untuk menyimpan nilai variabel itu untuk digunakan lagi berikutnya. Ya, kalau menggunakan Visual Basic kemarin mungkin bisa kalian gunakan ya. Kan Excel punya VBA ya, Visual Basic for Application. Nah, itu bisa kalian gunakan sebenarnya. Jadi kalau mau menyelesaikan dengan cara Visual Basic for Application dengan Excel itu bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah gunakan bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikannya. Nah, untuk bahasa pemrograman Python otomatis kalian harus nge-track dari awal. Tahapannya seperti apa? Oh, untuk mengubah elemen pertama pada pivot ini menjadi 1, saya bagikan dia dengan dirinya. Ya, katakan di sini nilai store A11-nya berapa? A12-nya berapa? A13 berapa gitu ya. Kemudian nilai C-nya. Jadi A11 di store. Untuk mengubah pertama, jadi semua baris yang pertama itu akan dibagi atau dikalikan dengan 1/A11. Berapapun nilainya, dia positif ya dibagikan dengan positif, dia negatif dibagikan dengan nilai negatif. Ya. Sampai itunya semua sudah, baru kita masuk ke baris berikutnya. Oh, baris berikutnya gimana? Kita harus hasilkan dia 0. Kita bandingkan. Kalau dia ternyata tidak sama dengan 1, artinya tidak sama dengan pivot ini, artinya dia kan lebih ya. Maka koefisien tersebut kita kalikan dengan nilai yang ada di pivot. Kalikan 1 ini tadi, nilai A11-nya. Ya, jadi dia dikurangkan dengan nilai di koefisien dia tadi ya 3 dikalikan dengan yang nilai pivotnya 1. Semua yang ada di baris kedua diperlakukan sama. Baris ketiga juga seperti itu, sehingga kita peroleh yang untuk iterasi pertama adalah ini. Elemen A11-nya 1, kemudian A21 dan A31-nya 0. Artinya sampai di sini iterasi pertama berhenti. Lanjut kepada iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya apa? Kita memastikan bahwasannya elemen A22 itu nilainya 1. Jadi starting dari sini. Caranya sama tadi. Oh, dia dibagi dengan dirinya. Jadi 1 dibagi dengan A22. Kemudian kalikan semua yang ada di baris kedua itu dengan nilai tersebut. Kemudian nanti untuk mengubah nilai yang di bawah ini tadi untuk menjadi 0, tinggal kita lakukan hal yang sama. Ternyata dia bukan 1. Ini asap apa ya? Oke.
Kan 1, maka kita kalikan ya koefisien tersebut, kemudian kita kurangkan dia dengan, sehingga kita bisa dapatkan perolehannya ya, nilainya, sehingga nilainya adalah 0 ya. Setelah ini berubah, masuk lagi kepada iterasi berikutnya 3. Sudah dapat ya, sudah ini semua, kita pastikan juga elemen yang ada di atasnya juga dia akan bernilai 0. Ya, segitiga atasnya. Caranya sama, hanya tinggal mengurangkan dia dengan pada posisi yang di baris ketiganya, di pivot yang nilai ketiganya di PA33. Dapatkan nilainya sehingga ketika ini semua sudah menjadi matrik identitas, kita langsung dapatkan nilai X1, X2, dan X3 kita. Jadi dilakukan tahapan-tahapan tersebut ya sampai kalian peroleh ya hasil penyelesaiannya. Kemudian nanti kita bandingkan ya minggu depan algoritma yang kalian, jadi sampai minggu depan jangan lihat dulu penyelesaian Gauss-Jordan dengan menggunakan algoritma generik. Kok kalian lihat algoritma generik, otomatis nanti ya udah sudah ada algoritmanya, kenapa saya harus pusing-pusing mikir lagi kan? Iya toh? Nah, tapi sekarang buat dulu algoritmanya sesuai dengan pemahaman Anda dengan tahapan-tahapan tadi. Ya, kita akan lihat algoritma masing-masing seberapa efisien algoritma yang didesain oleh tiap mahasiswa ini tadi. Ada yang straightforward, ada katakan ini tadi kan pakai loop nih. Ada fungsi perulangannya. Ya, kalau sudah yang pakai jadi udah paten, tinggal kalian ubah, masukkan nilainya saja sudah selesai. Cuma kan sekali lagi ya, di mana nilai observasinya, di mana nilai katakan kita melakukan pengayaannya. Jadi coba dulu gunakan ini sekaligus belajar. Nanti suatu saat Anda nanti akan dihadapkan dengan sesuatu yang belum ada algoritmanya. Dan ketika itu terjadi, mau tidak mau, kan Anda yang membuat algoritmanya. Nggak apa-apa, algoritma di awal itu pasti yang nggak efisien sama sekali. Ya kan? Perulangannya juga, loop-nya juga katakan masih banyak permasalahan. Tapi sekali lagi, itu adalah proses ya untuk memahami. Jadi nanti ketika Anda sudah ini, Anda bandingkan algoritma yang Anda buat dengan algoritma generiknya. Semakin dia mendekati, berarti kan kalian sudah tahu profisiensi Anda di bahasa pemrograman itu seperti apa. Gitu loh. Jadi ini adalah proses. Jadi nggak ada masalah, pelan-pelan kita akan coba lakukan seperti itu karena nanti semakin tinggi tingkatan tekniknya, otomatis nanti kita juga akan menghadapkan dengan kompleksitas yang juga lumayan tinggi. Ya, jadi nanti makanya tolong dilakukan. Mungkin untuk yang ketiga ini khusus untuk bahasa pemrograman, nggak usah deh, tetap individu saja ya, tetap lakukan individu ya. Kok kelompok saya khawatir nanti malah ada yang memilih untuk abstain gitu ya. Jadi tetap ini adalah pekerjaan individu dan coba lakukan. Gampang kok ngecek algoritmanya itu di ini kan. Kok mau copy paste juga nggak apa-apa. Saya nggak rugi sama sekali gitu ya. Artinya ya udah Anda hanya sebatas bisa menerapkan algoritma generik. Tapi nggak tahu tahapan proses untuk menjadikan itu ya, tahapan seperti itu seperti apa. Pokoknya udah tahu algoritmanya, eksekusi, ubah saja nilai koefisiennya ini tadi, dapatkan sudah hasilnya, selesai. Butuhnya 4 kali 4 ya udah, butuhnya 5 kali 5, 100 kali 100 ya seperti itu ya. Nah, lihat dulu. Nanti sampai sana kalian juga nanti bandingkan. Ini kan belum sampai yang permasalahan. Permasalahan di sini kan masih bisa. Artinya apa? Ketika kita melakukan, ini bisa kita gunakan. Ya. Permasalahannya adalah nanti ketika kalian berhadapan, ketika variabelnya, koefisien variabelnya tidak semulus ini, semuanya ada. Apakah dia positif atau negatif? Tapi bagaimana jika dia 0? Contohnya tadi ya, katakan yang di sini tadi. Ketika katakan yang di sini. Yang di sini, yang ini adalah 0. Jadi hanya ada 2x plus 1 plus x3 sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya, ya, yang di sini adalah 0. 0 juga. Jadi hanya ada 4x2 min x3. Sehingga ketika kalian meletakkannya, berarti sini ada 2, 0, 1, ya kan? Kemudian sini adalah 3,
negatif 1, 1, kemudian di sini adalah 0, 4, kemudian di sini adalah negatif 1. Bagaimana menyelesaikannya? Yang kita minta, oke, nggak apa-apa, elemen ini masih bisa kita ubah pivotnya menjadi 1. Iya kan? Karena dia bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, ini juga sebenarnya masih gampang lah. Oke lah, kalau kata ini juga masih bisa diselesaikan. Karena apa? Di sini sudah terbantu. Artinya ini sudah tidak perlu dilakukan modifikasi lagi. Dia sudah diminta kan, bahwasanya yang ada di bawah pivot tadi atau di atasnya adalah nilainya 0. Tapi ketika katakan yang di sini dia 0 sama yang di sini 0, katakan seperti itu. Jadi justru pada elemen pivotnya dia yang 0. Jadi di sini adalah 0, 2, 1, ya, kemudian 3, negatif 1, 1, kemudian di sini adalah 1, 4, kemudian 0. Nah, kok kita lihat di sini, bagaimana caranya? Ini untuk kita ubah menjadi 1. Nah, di sini akan ada teknik lagi, agar kita bisa mengubah nilai ini tadi menjadi 1. Caranya gimana? Kita tinggal switch, kita geser ya pada persamaan yang berdekatan posisinya. Jadi ini katakan yang baris kedua itu jadi baris pertama jadi baris kedua. Oh, sudah aman. Berarti di sini jadi katakan di sini jadi 3, negatif 1, 1, kemudian berikutnya adalah 0, 2, 1, kemudian 1, 4, 0, katakan seperti itu, ya kan? Oh, di sini aman. Tapi lihat, ternyata ada lagi yang di sini. Ini bisa kita switch juga. Sehingga nanti kita dapatkan adalah 3, negatif 1, 1, 1, 4, 0, dan 0, 2, dan 1. Baru kita selesaikan dengan teknik Gauss Jordan tadi. Jadi akan ada perpindahan dulu, ya. Nah, di situ nanti makanya dengan cara seperti ini nanti pelan-pelan kita akan bisa lakukan seperti itu gitu ya. Untuk penyelesaian dengan persamaan. Itu baru 3 kali 3. Gimana katakan dia nanti sudah di atas dari itu. Otomatis nanti kompleksitasnya juga akan berbeda. Jadi nanti tolong makanya dilakukan ya secara individu ya. Khususnya untuk yang terakhir, bahasa pemrograman ini tadi. Kalian benar-benar menggunakan algoritma kalian. Artinya yang kalian buat itu sesuai dengan pemahaman kalian. Kalian pahamnya di mana? Gunakan kemampuan bahasa pemrograman Python yang saat ini Anda pelajari untuk menyelesaikan itu. Nanti kita akan bandingkan dia dengan algoritma generiknya. Artinya algoritma yang memang sudah bisa diterapkan katakan untuk penyelesaian katakan mau ordo berapa kali berapapun gitu ya untuk persamaan linearnya. Sampai sini bisa dipahami, Dek? Bisa ya? Nah, jadi makanya kita hentikan dulu di sini. Nanti berikutnya kita akan masuk kepada tahapan yang berikutnya. Jadi nggak numpuk tugas kalian ya, karena fokus di sini dulu karena ini perlu dilakukan ya, latihannya dulu. Kalian coba, makanya paling gampang adalah latihan dulu, latihan secara manual. Kemudian pindahkan itu ke Excel. Kemudian masuk ke bahasa pemrograman sehingga kan akan berasa tuh fasenya mulai dari yang konvensional ya cara manual menggunakan spreadsheet kemudian dengan menggunakan Excel bahasa pemrograman. Nanti kalian akan bisa lihat dengan semakin kompleks tambahkan aja kok perlu tambahkan bikin aja satu persamaan baru lagi di situ katakan untuk kalian coba selesaikan. Katakan sampai 5 kali 5 deh. Seberapa sanggup itu penyelesaiannya secara manual. Kemudian Excel tuh sanggupnya coba sampai berapa sehingga kalian akan tahu kenapa ini harus diajarkan secara komputasi numerik. Ya, sehingga nanti ketika kompleksitas permasalahan itu sangat tinggi ya dengan tadi katakan tidak semuanya itu sesuai dengan harapan kita bisa langsung kita masukkan ke penyelesaian harus lakukan modifikasi dulu. Nah, itu harus dipelajari dulu lah dari sekarang. Jadi ini tahapannya. Jadi untuk minggu depan saya akan minta untuk mendemonstrasikan, menjelaskan kalau yang perhitungan manualnya kan nggak terlalu masalah ya. Excel-nya juga ya dilihat nanti Excel mungkin saya minta didemonstrasikan sama yang di bahasa pemrograman. Jadi kalian menjelaskan algoritma kalian. Kemudian nanti akan kita tampilkan algoritma generiknya.
Ya. Kalau memang ini berarti nanti akan ada kesamaan antara algoritma Anda dengan algoritma generik yang digunakan. Ya. Bisa dipahami deh ya. Jadi kalian juga akan bisa tahu ternyata, oh kerja keras saya mencoba di ini kan, dan ternyata itu sama dengan algoritma generik yang memang umum digunakan untuk penyelesaian Gauss-Jordan gitu. Artinya ya, dari satu sisi pemahaman Anda terhadap konsep dengan pemahaman Anda dalam profesiensi bahasa pemrogramannya juga memang sudah cukup baik gitu. Jadi setidaknya Anda bisa mengapresiasi diri Anda sendiri nantinya. Katakan pun ternyata masih meleset ya, itu nanti berarti harus ada proses review atau pembelajaran. Ya bosnya, oh saya itu kurangnya di mana kemarin. Ya. Tapi kok sudah dari awal kalian langsung coba cari-cari ya algoritma Gauss-Jordan, Python katakan seperti itu, langsung ada, langsung diterapkan, ya tidak salah juga sih sebenarnya, cuma itu tadi kalian tidak akan memperoleh nilai manfaat lain, katakan cuma selain hanya bisa menerapkan algoritma orang lain. Artinya kok dari sisi pemecahan masalah, kan sekali lagi bahasa pemrograman ini pemecahan masalah. Bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah, ya, bukan sekedar mengaplikasikan algoritma. Kan selama ini kan kalian hanya menggunakan aplikasi saja. Fuzzy udah tinggal pakai algoritmanya. NN juga artificial neural network juga tinggal gunakan. Jadi nggak ada sama sekali upaya kita untuk memahami bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya. Pokoknya udah masukkan aja seperti itu gitu ya. Makanya suatu saat ya memang akan gampang sekali kita digantikan oleh mesin atau robot ya, karena mereka sekali lagi algoritmanya mereka sudah mapan, mereka sudah tinggal di ini kan hanya melihat saja kedekatan kasus satu dengan kasus lainnya. Ya, tapi kok kita yang sudah ngerti paham di ini kan mau dikemanakan pun nggak ada masalah sebenarnya. Ya, jadi kita tidak akan mudah tergantikan oleh robot. Karena apa? Problem solving itu di kita, bukan di penerapan. Artinya kok cuma sekedar menerapkan semua orang bisa, tapi kalau kita mendevelop sendiri ya dari pemahaman kita, nanti kita akan bandingkan, oh ternyata ini prosesnya tuh untuk menghasilkan algoritma tersebut. Kalau Anda mampu ya selamat, berarti Anda juga masuk di bagian orang-orang yang memang nanti suatu saat di masa depan juga akan bisa menerapkan teknik-teknik tersebut dengan algoritma-algoritma yang jauh lebih baik lagi sebenarnya. Ya. Jadi nanti tolong itu dikerjakan. Jadi ini tahapannya harus semua dikerjakan ya. Manualnya ada dua, Gauss biasa, Gauss naive, ya. Kemudian Gauss Jordan. Kemudian gunakan Excel. Kalau Excel ini langsung Gauss Jordan saja, jangan gunakan yang naive. Ya. Kemudian yang pemrograman juga langsung Gauss Jordan. Oke. Ada pertanyaan dulu? Bisa di ini ya, tadi yang sebelumnya. Tahapan caranya itu sudah saya upload juga ya, sudah saya upload. Nanti diinikan aja tahapannya ini karena dia dibagi gitu ya dari beberapa slide, tidak langsung jadi satu ya, tapi kok di sini kan step-stepnya juga sudah cukup lumayan ya untuk melakukan penjelasannya. Pokoknya intinya sih simple ya. Kalau untuk yang Gauss naive ya, selama katakan kita sudah bisa peroleh ya kan pada elemen pivot di sini ya, yang pada ini kalau Gauss sampai di sini ini sudah peroleh ya, ini jadi satu, kemudian yang sisa di bawahnya 0, kita tahu yang ini ya udah hanya ada tinggal koefisien kalikan pada ya variabel X3, kemudian sini adalah nilai value yang akan dibandingkan. Sudah X3-nya dengan gampang kita cari ya. Kemudian berikutnya setelah X3-nya kita peroleh, nanti baru kita masukkan ya dengan cara yang seperti ini ya, ini dikalikan ya dengan yang variabelnya, kemudian masukkan nilainya untuk baris kedua. Dapatkan nanti nilai berikutnya, X2-nya berapa, X3-nya udah dapat, X2, X3 dapat, X1 juga pasti nanti akan diperoleh untuk yang nilai baris pertama. Nah, tapi dengan Gauss Jordan, ya prinsipnya tadi ada
pengembangan dari Gauss Knife, ya, bahwasanya kenapa kita sampai berhenti di sini, kenapa nggak dilanjutkan? Artinya ketika kita dapatkan di sini adalah matrik identitas, di sini langsung plot bahwasanya nilai X1, X2, X3 ini adalah langsung yang ada nilai pada C ini tadi, hasil akhir dari C yang sudah dilakukan perubahan tadi, transformasinya. Jadi dengan cara seperti itu langsung kita bisa peroleh nilainya ini tadi. Jadi X1, X2, X3-nya itu tadi nilai C1, C2 sampai Cn yang digunakan. Ini akan memungkinkan mau sampai persamaan linear berapa banyak pun akan bisa diselesaikan. Berbeda katakan tadi dengan menggunakan Gauss Knife. Gauss Knife masih akan kompleks penyelesaiannya. Tidak akan sesederhana itu, ya kan? Jadi masih ada proses panjang lagi. Tapi kok di sini sudah, dan itu kita terapkan ke sampai katakan yang mau ordo berapa kali berapa pun nanti akan bisa langsung straightforward kita dapatkan nilainya. Oke, bisa dipahami deh ya? Netania Kalista. Gimana dek? Bisa Pak. Oke. Rismadin Rasid. Bisa Pak. Atau ini kata bisa ini saya masih agak gimana gitu ya. Sini bisa nggak saya? Nggak juga. Oke, gini aja deh. Untuk mengurangi kerjaan, ya, yang ini tadi. Tugas yang pertama kita kerjakan sekarang. Jadi kita berikan waktu 15 menit atau 10 menit cukup? 10 menit silahkan gunakan cara teknik perhitungan manual, ya. Lakukan dulu Gauss Knife, lalu lakukan Gauss Jordan. Gauss Knife-nya dulu deh, nggak usah Gauss Jordan. Gauss Knife-nya dulu, ya, dengan algoritma Gauss Knife. Selesaikan ini sehingga kalian peroleh nilai X1, X2, dan X3-nya. Ya, silakan dicatat, ya. Nanti saya kasih 15 menit deh. Ya, 15 menit nanti akan kita pilih secara random, ya, orang yang beruntung untuk menjelaskannya di depan teman-temannya. Ya, dan tolong ini diaktifkan ya, begitu kameranya ini kalau bisa aktifkan semua dek. Ya. Ya, untuk memastikan aja bahwasanya kita memang dalam posisi yang ideal untuk belajar gitu ya. Kalau antara yang rebahan seperti itu nanti malah bablas, nggak ini ya, nggak belajar sama sekali. Oke. Saya berikan waktu 15 menit, selesaikan aja dengan eliminasi Gauss Knife, ya. Selesaikan, ubah ini, ya, transpose ini ke matriks, ya, koefisien, variabel, kemudian nilai C-nya hasilnya di sini, ya. Kemudian setelah itu, ya, nanti berarti kalau 15 menit pada pukul 58, berarti 3 kurang 2 kita akan ini ya. Tetap aktif di sini ya. Nanti kita akan bahas di sini hasil dari yang dikerjakan. Minimal Gauss Knife-nya dulu sudah, nanti tinggal lanjutkan ke Gauss Jordan-nya. Atau langsung kerjakan di sini pakai anotasi, repot ya, saya aja nulisnya repot gitu, jadi jangan deh. Mending dilakukan seperti itu. Nanti saya berikan izin untuk share screen. Kalau mau ngerjakan itu di ini oret-oretan di apa? Word juga bisa, silahkan ya. Atau mungkin dari ini nanti kalian coba jelaskan. Tinggal dipoto, kasih. Sebelumnya saya boleh nanya ke Pak. Maaf, terus sudah motor ya. Saya tadi pas langkah kedua, langkah ketiga tentang Gauss Knife, suaranya Bapak sempat hilang Pak. Saya bisa diulang nggak Pak? Yang langkah kedua, ketiga, khususnya yang mendapatkan nilai C Pak. Soalnya pas menjelaskan tadi sedikit terhambat Pak. Oke. Tadi kan sudah ada juga ya PowerPoint-nya di sana. Oke. Yang Gauss Knife ya. Oke. Iya Pak. Langkah pertama di sini ya, dari persamaan yang sudah kalian ubah ke matrik, kita akan mengarahkan agar nilai diagonal ini adalah bernilai 1, agar memudahkan kita sebenarnya untuk dapatkan nilai X itu tadi, ya. X1, X2 maupun X3. Cara pertama sudah dapat kan? Ya, cara pertama kan sudah tadi ya, berarti nggak ada masalah ya. Cara pertama bahwasanya nilai yang di sini kan pivotnya sudah
1, ya. Yaitu dia dibagi dengan dirinya sendiri, ya. Dia dibagi dengan 2 kan, karena A1 satunya 2, dia dibagi dengan 2, maka semua baris pertama ini akan dibagi dengan 2 atau dia dikalikan dengan 1 per koefisien yang ada di X1, itu A11. Ini nilai ini tadi, 2 ini tadi, ya. Jadi sini adalah 1 per 2. Ya. Jadi kalikan baris pertama, ya, semua yang ada di baris pertama, ya, sama ini dengan 1 per A11-nya. Ya, sehingga kita peroleh nilainya seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita inginkan berikutnya adalah yang berada di bawah pivot itu bernilai 0. Yang ini tadi. Kita inginkan ini 0. Ya, yang ini juga 0. Maka caranya apa? Berarti kalau yang ini kan caranya paling gampang, kalau ini tadi dapat 1, dia dibagi dengan dirinya sendiri. Ini juga berarti dia dikurangkan dengan dirinya sendiri pasti 0 kan? Nah, permasalahannya ketika dia ngurangkan dengan dirinya sendiri, kan harus ada cara tuh bagaimana ini kan. Sehingga kita mendapatkan konvensi ini tadi. Bahwasanya dia konstan koefisiennya ini tadi kita kalikan dengan nilai pivotnya. Pivotnya kan 1. Ya, B1 ini tadi kan 1 nih yang ada di sini. Yang sudah kita peroleh ini tadi. Ya. Karena yang di sini 3, maka dia 3 kali B1. Jadi dia dikurangkan dengan koefisien dia kalikan dengan A11-nya. Berikutnya juga yang baris berikutnya. Ya. Yang baris ketiga karena dia sudah 1, ya udah 1 kalikan dengan B1. Ini kan sama aja sebenarnya 1 dikali dengan B1 kan. Ya. Sampai yang di sini sama. Nah, jadi dia dikurangkan dengan hasil perkalian dirinya dengan elemen pivot. Nah, permisi Pak. Ya. Nah, berarti nilai C-nya juga ikut dikurangi ya Pak, yang baris keduanya. Semua. Ketika dia dibagi, C juga ikut dibagi. Ketika dia dikurang, jadi semua transformasi itu berlaku kepada nilai koefisien dan nilai C. Bisa dipahami ya? Ya Pak, bisa Pak. Oke, baik. Nah, seterusnya juga tadi, Pak. Oke, baik. Seterusnya juga sama. Ketika katakan kita ingin mengubah, ya kan, di sini. Nah, yang ini kan kita ubah jadi 1. Sama caranya. Tinggal kita bagi dia atau kalikan dia dengan 1 per A22. Dapatkan nilainya, semua dikalikan ya dengan 1 per A22. Kemudian, untuk mengubah nilai yang ada di bawah sini jadi 0, tinggal kalikan. Ya, tadi dengan cara tadi koefisiennya kalikan dengan B1 yang pada A22-nya ini tadi, ya jadi nilainya dikurangi dengan koefisien kali dirinya kalikan dengan B2 yang ada baris keduanya. Jadi ini juga dengan kalikan dengan baris keduanya seperti apa. Dapat nilainya keseluruhan seperti itu. Ya. Jadi kayak ini kan dapatkan di sini adalah 15 per 8 tadi, berarti di sini berapa? Negatif 3 per 2 dikurangi dengan berarti apa? 3 per 2 dikalikan dengan 1 per 8. Dapatkan di sini atasnya adalah negatif 15 per 8. Ini juga sama caranya. Jadi kok Gauss-Knipe sampai di sini sudah selesai. Ketika Anda memperoleh bahwasanya pada elemen di sini ya pivotnya ini udah 1, kemudian sini udah 0, hanya ada tinggal 1 di sini. Ya, yang belum katakan belum 1, tapi dia sudah. Artinya di sini kan cukup ini mau dikalikan berapapun X1 X2-nya pasti 0. Dia langsung mengarah nilai ke nilai X3. Hanya tinggal selesaikan di permasalahan biasa ya katakan seperti jadi X3-nya di sini adalah tadi nilai C dibagi dengan nilai koefisien yang masih tersisa A33-nya. Ya. Dapatkan nilainya adalah X3. Kemudian kita tinggal substitusikan pada baris kedua dan baris pertama. Sudah langsung dapat X1, X2, X3. Sampai sini Gauss-Knipe-nya sudah tidak ada masalah, aman di situ. Ya, tapi nanti kalau kita mau ke Gauss-Jordan, yang di sini kita lakukan iterasi yang sama, ya, langkah yang sama pada iterasi berikutnya untuk menghasilkan yang di A33 ini tadi juga bernilai 1. Kemudian kita pastikan yang di atasnya juga bernilai 0. Ya, tinggal hanya melakukan proses transformasi ini tadi. Oke, kita sekarang lakukan yang Gauss-Knipe saja dulu, ya.
tahapannya seperti itu, lakukan pada permasalahan ini tadi. Belum dicatat ya tadi. Oke. Jadi X1 plus X2 plus X3 ini kurang ini. Berarti 15 menit jam 3:05 ya. Nanti kita akan ini. Silakan dikerjakan dulu, nanti kita akan bahas. Ya. Nanti coba selesaikan dulu dengan Gauss Naif, kemudian ke Gauss Jordan, ya, baru nanti ke Excel, kemudian dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ikutin tahapannya aja, sesuai dengan yang saya berikan. Artinya itu kan coba step-stepnya seperti itu ya. Nanti setelah itu nanti baru kita akan gunakan katakan dengan yang umum berlaku, gitu ya. Jadi nanti silahkan dilakukan ya. Percaya diri saja dulu, nggak usah tengok-tengok internet dulu untuk sementara ya. Jadi selama mengerjakan, khususnya di bagian pemrograman, kalian tiarap jari. Artinya jari hanya ada pada konsol ketika kalian mendesain program kalian, merancang algoritma kalian dan mendesainnya di Python, menggunakan Python. Percaya diri, ikutin tahapannya, gunakan apa yang sudah kalian pelajari kemarin di pemrograman dasar ya, untuk mencoba menyelesaikannya. Nanti kita akan bandingkan tahapan algoritma kalian yang sudah kalian buat dalam bahasa pemrograman tersebut dengan yang sudah artinya teruji di lapangan. Jadi nanti kita akan bandingkan seperti itu, juga melihat nanti tingkat profisiensi kalian. Ya, sekali lagi ini kan bukan tujuannya untuk mengevaluasi atau apa. Ini hanya cuma sekedar untuk membuktikan saja. Kalian tuh sebenarnya lebih dari yang kalian anggap kalian pikirkan kalian hanya bisa sebatas itu. Tapi ternyata kenyataannya nanti ternyata saya juga mampu dengan apa yang orang lain juga bisa lakukan gitu ya. Jadi yakin ya, lakukan step by step, ikutin saja tahapan itu. Sengaja makanya kenapa dibikin tahapan-tahapan itu, biar akan lebih memudahkan kalian nanti untuk menyusun algoritma kalian ya. Minimal algoritma sederhana penyelesaiannya secara Gauss ya. Nanti tolong dilakukan. Nanti minggu depan akan kita pilih. Dan untuk hilal ini kan merupakan tugas ya, jadi nanti pastikan teman-teman itu nanti akan mengumpulkan. Nanti foldernya adalah SPL. Ya, kalau kemarin kan persamaan non-linier, nah sekarang adalah linier. Ya, persamaan linier, nanti kumpulkan. Nanti untuk yang saddle juga seperti itu, nanti akan dikumpulkan pada folder yang SPL-nya seperti itu. Ya, nanti dibedakan saja di situ menggunakan, bahwasanya di sini menggunakan ghostjordan.py gitu kan, seperti itu untuk filenya. Bisa ya? Tapi teman-temannya ini kan, jadi pastikan kan ditaruhnya di GitHub kan kemarin. Nah ini sekarang pada folder yang berbeda, yaitu linear. Kok kemarin kan non linear ya. Jadi nanti silahkan dilakukan. Nanti minggu depan akan kita lakukan pembahasannya sebelum kita masuk dengan menggunakan Gauss Seidel. Ya, jadi ini pengembangan lagi tahapan berikutnya. Ya, itu hitung latihan deh, latihan. Memang harus latihan dulu. Ya, yang masih putar-putar harap sudah tidak berputar lagi. Nanti tolong dibaca kembali, review. Makanya coba-coba latihan, ikutin dari contoh yang ada, ya, pahami ya. Di situ kan sudah jelas ya step-stepnya. Nanti ini dapatnya dari sini, telusuri ya. Jadi telusuri kembali ya aktivitasnya hingga dapatkan penyelesaiannya. Nanti coba selesaikan dengan studi kasus yang diberikan. Insya Allah nanti bisa diselesaikan. Oke? Ada pertanyaan dulu? Septian ya, jadi tolong di ini kan Gauss Naif ya, baru Gauss Jordannya. Ikutin yang tahapan aja dulu deh. Ya. Ya, yang sesuai. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Siapa tahu tadi sudah ada yang nemukan? Pak, saya Pak, yang Gauss Naif itu untuk perhitungan hasilnya seperti apa ya Pak? Soalnya kok untuk perhitungan hasil pada Gauss Naif. Kenapa? Itu hasilnya, bentar ya Pak. Itu kan ada hasilnya tuh Pak, yang dapatkan rumus nanti min 15/8 kali X3 sama dengan minus 15/4 itu seperti apa ya Pak? Itu yang saya bingungkan tadi Pak. Saya sebenarnya hitung tinggal perhitungan hasil pada Gauss Naif-nya.
Yang ini? Iya, Pak. Untuk X2, X3-nya itu seperti apa ya, Pak? Untuk mencari X1 dan X2-nya, Pak. Untuk mencari X1 dan X2. Kan di sini kan sudah jelas ya. Kalau kalian lihat yang ada di sini, yang sudah di sini. 0, kan perkalian materi kan? X1 berapa? 0 kalikan dengan X2, 0 juga. Sehingga yang ada di sini adalah min 15/8 kali X3 sama dengan min 15/4. Iya kan? Sampai di sana dapat sudah X3-nya. Hanya tinggal pindah ruas di sini. Ya, jadi X3 sama dengan negatif 15/4 dikalikan dengan negatif 8/15. Coret-coret, 8/4, 2. Ya, dapat X3-nya. Dengan cara yang sama, kita bisa peroleh untuk nilai X2 dan nilai X1-nya. Yang di sini, 0 kali X1, 0. 1 kali X2, X2. Berarti X2 ditambah 1/8 kali X3 sama dengan 5/4. Ya, toh? Dapatkan nilai X3, dapatkan nilai X2-nya. Begitu juga dengan nilai X1. 1 kali X1, X1. 1 kali X2, X2. Jadi X1 tambah X2 ditambah 1/2 X3 sama dengan 2. Substitusikan nilai X2 dan X3 yang sudah diperoleh, dapatkan nilai X1-nya. Ya kan? Maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 0 untuk X1-nya, kemudian X2-nya adalah 1, kemudian X3-nya adalah 2. Ya. Nah, dengan cara yang sama, Gauss Jordan juga hasilnya juga sama. Ya. Ini kalian tahu kenapa kok sebenarnya dari Gauss, kenapa itu dikembangkan menjadi Gauss Jordan, itu ada sejarahnya juga gitu ya. Jadi makanya ketika di ini kan Gauss Jordan ini nanti akan memungkinkan, kok katakan menggunakan Gauss naib saja ketika permasalahan itu menjadi kompleks, kalian akan diribetkan dengan seperti ini. Ini bayangkan ini baru 3 persamaan. X1, X2, X3 gitu ya, ada 3 variabel bebas. Gimana katakan kalau dia lebih dari itu? Ada X4, ada X5, ada X6, ya, katakan sampai Xn sekian. Gimana untuk menyelesaikan satu persatu harus dinikan. Nah, tapi dengan menggunakan Gauss Jordan, apalagi kita lakukan itu dengan komputasi, itu akan jauh lebih mudah. Jadi untuk memperoleh matrik identitasnya ini tadi, udah langsung kita dapatkan X1 sampai Xn, sudah langsung nilai yang ada hasil akhir komputasinya itu adalah nilai dari perubahannya. Jadi nanti tolong dilakukan, bisa dipahami ya. Tadi siapa tadi nanya? Wahyu atau siapa? Nah, Pak, Roland, Pak. Paham, Pak? Bisa ya? Sudah? Halo? Halo? Ya, Pak. Bisa deh ya? Roland, bisa deh ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi nanti tolong dikerjakan. Jadi minggu depan, ya sekali lagi, nanti saya akan minta salah satu nanti untuk mendemonstrasikannya tahapannya sehingga nanti kan diperoleh hasilnya seperti itu. Ya. Nggak apa-apa, percaya diri aja, nggak usah ngeliat-ngeliat yang ada di internet algoritma seperti apa. Ikutin saja tahapannya. Yang tujuan di sini adalah kalian melatih cara untuk melakukan troubleshoot itu tadi, problem solvingnya dengan menggunakan pemecahan masalah yang kalian ketahui sesuai dengan pemahaman kalian dari yang kalian peroleh dari materi hari ini. Ya, nanti kalau urusan nanti mau lebih dioptimalkan dan cara yang lainnya, silahkan, nggak ada masalah ya. Itu hanya masalah teknik atau metode. Tapi sekarang kita coba dulu, artinya dari sesuatu yang fundamental, sederhana, nanti kita akan coba nanti mengarah kepada sesuatu yang jauh lebih kompleks lagi. Oke, jadi tetap percaya diri, lakukan. Nanti minggu depan kalau bisa itu tadi, jangan pas hari H. Ini kan kok tadi Hilal juga masih ini kan nanyakan pas hari H, nanyakan foldernya apa ya, berarti asumsi saya itu baru dikerjakan. Kok nggak pagi tadi gitu ya, ya malam tadi, sehingga makanya hari ini baru diupload. Sekarang saya geser lagi, jadi H-2. H-2 itu sudah terupload pada GitHub masing-masing.
Jadi semua penyelesaiannya itu tadi termasuk perhitungan manual untuk Gauss Naib dan Gauss Jordan, berikut juga dengan XLS-nya. Jadi akan ada 3 ya. Ada file entah doc atau PDF, silahkan kalian mau pilih mana dari hasil perhitungan manual kalian. Kemudian 2 file .xls yang kalian gunakan ya untuk menyelesaikan itu dengan menggunakan spreadsheet. Gauss Jordan-nya saja, yang naibnya nggak usah. Kemudian yang 3 adalah .py-nya, file Python-nya. Oke, jadi itu yang akan dikumpulkan H-2. Batasnya nggak apa-apa, saya kasih sampai pukul 23:59. Jadi tengah malam. Ya. Tengah malam kurang 1 menit. Ya, seperti itu. Jadi itu dikumpulkan, jadi tidak ada lagi seperti ini, dikhawatirkan aja ada yang mati lampu, ada yang jaringannya bermasalah, kan sebisa mungkin kalau deadline-nya itu ini bisa selesainya juga lebih awal. Diupayakan lah, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa katakan mumpung masih fresh sekarang, kerjakan sore ini juga gitu ya. Habis asar nih nanti ya, break asar, habis itu lanjutkan ya sebelum katakan mandi sore gitu ya. Jadi silakan sambil cemilan sore atau teh sore ya silakan juga gitu ya. Tapi yang pasti coba dikerjakan lebih awal, jangan nunggu begitu kalian ini langsung rebahan, nunggu ya besok sajalah kerjakan, itu wassalam tuh biasanya. Besoknya pun nanti masih ada waktu lagi gitu ya. Jadi akan apa ribet. Ini masalah kebiasaan, Dek. Kebiasaan itu susah, memang harus dilawan dengan kebiasaan juga ya. Jadi kalau nggak kayak gitu caranya akan selamanya kita seperti itu, harus ada perubahan. Oke, jadi nanti tolong ya minta kerjasamanya ya. Sekali lagi yang saya ini kan adalah itu tadi ya untuk memastikan saja, karena kok kita tahu gimana ada pertanyaan diam semua begitu, kumpulkan semua, ngumpul, entah itu ntar modelnya seperti apa pengumpulannya ya, saya nggak akan bisa ini, tapi setidaknya dengan cara seperti ini saya akan bisa melihat dari tiap-tiap orang itu seperti apa penyelesaiannya ya. Nanti mungkin akan kita biasakan juga seperti itu, langsung latihan kita kerjakan di sini ya. Ini sayang kita nggak ada ini sih fasilitas, kok ada whiteboard atau apa mungkin bisa lebih ini ya. Oke, jadi nanti tolong itu dilakukan sebaik-baiknya ya. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, silahkan di posting di Moz ya, atau melalui PJ-nya dikoordinasikan, nanti akan ditanyakan ya, kok bisa langsung saya jawab. Jika enggak, nanti otomatis kita diskusikan sebelum perkuliahan berikutnya. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mengerjakan. Jadi ingat H-2 berarti itu adalah hari Kamis, berarti hari Selasa tengah malam itu sudah harus terupload. Jadi Rabu pukul 00 gitu ya. Hari Rabunya itu sudah tidak ini lagi. Ya. Taunya dari mana, kan terekam di situ kapan di-uploadnya, akan kelihatan di sana. Ya. Itu deadline aja sih, latihan aja untuk ngejar deadline. Ya, karena kalau dibiasakan kayak gitu nanti selalu pas mendekati hari H-nya ya baru dikerjakan, jangan dibiasakan seperti itu. Kita lihatlah dulu nanti, kok ternyata nanti H-2 ternyata masih ada pelanggaran lagi, kita majukan lagi. Kok perlu itu tadi hari yang bersangkutan juga selesainya kita 3:30, berarti jam 5 sore itu sudah harus dikumpulkan ya. Kok kayak gitu kan berarti cari penyakit sendiri namanya. Jadi jangan inilah, dicobalah untuk latihan untuk fokus lah intinya, manajemen waktunya di kalian. Saya nggak ngerti kesibukan kalian apa, tapi ya tadi sempatkan, ada alokasikan waktu khusus untuk menyelesaikan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, malah bertambah ini. Oke, kita akan bertemu minggu depan. Oke, Hilal tolong ya koordinasinya nanti. Ya. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti itu yang dikumpul ada 3 dokumen kan, Pak? Yang pertama itu dalam bentuk Word, yang kedua bentuk Excel, yang ketiga bentuk itunya, Pak, Python-nya. Betul. Yang di Word itu diisi apa, Pak? Yang diisi penyelesaian Gauss Naib dan Gauss Jordan. Oh iya, Pak. Equation kan kalian bisa tulis tuh ya pakai Microsoft Equation cara penyelesaiannya ya untuk lebih mudah di sana. Atau kalau nggak di ini kan ya udah mau oret-oretan di kertas pun boleh, dipoto. Berarti formatnya kalau nggak Word, PDF atau JPEG katakan untuk yang manual ya.
Kemudian kalau yang Excel otomatis tetap harus formatnya XLS ya atau XLSX. Kemudian berikutnya .py. Ya, artinya saya inikan saja, nggak usah terlalu ini kok. Saya harus nulis equation lagi Pak, bikin matriks seperti itu kan agak lumayan panjang lagi diiniin. Hanya untuk rapihnya aja. Tapi kok memang mau kerjakan di kertas, folio atau kertas HPS terus selesai dipoto juga nggak apa-apa. Itu saya nggak ada masalah sih. Artinya itu kan pengerjaan tetap manual ya, tetap manual. Oke, ada lagi? Kalau dari saya itu aja, Pak. Baik. Kalau begitu kita akhiri ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.